Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tegaskan kereta khusus petani dan pedagang bukti komitmen pemerintah untuk keadilan ekonomi. Wapres Gibran ajak tokoh masyarakat Papua kawal dana Otsus agar tepat sasaran. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pekan ini dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan. Bersama saya Hutomo Budi dan Ragil Lestari, inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 3 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat Airbus A400M kepada TNI untuk memperkuat alutsista Indonesia, utamanya dalam mobilitas udara strategis nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepala negara menegaskan bahwa kehadiran pesawat Airbus ini akan menjadi tambahan penting dalam memperkuat kemampuan TNI. Penguatan ini menurut Presiden tidak hanya dalam bidang pertahanan, tapi juga dalam menghadapi bencana dan misi kemanusiaan. Berdatangan alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa. Kemudian sekian belas ribu pulau, ya kan? Udara bagi kita sangat-sangat menentukan. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa peningkatan kemampuan TNI dalam misi kemanusiaan juga mencerminkan peran aktif Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Kepala negara menyatakan Indonesia turut terlibat dalam bantuan kemanusiaan internasional seperti pengiriman bantuan ke Turki saat gempa bumi besar serta partisipasi tim medis Indonesia di Gaza bersama Persatuan Emirat Arab. Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta Pusat. Kepala negara menegaskan bahwa pembangunan sistem perkeretaapian nasional akan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pemerintahannya. Presiden Prabowo Subianto menilai transportasi massal, utamanya kereta api, memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat menengah dan bawah. Memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik, tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong. Gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang $9 juta.
totalnya 4,8 triliun. Saya setujui, bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T, saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyetujui pengadaan 30 rangkaian baru KRL Jabodetabek dengan total nilai investasi sekitar 5 triliun rupiah. Penambahan rangkaian tersebut, kata Presiden, merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan juga terjangkau. Presiden juga menyampaikan pesan agar seluruh pihak menjaga fasilitas publik yang telah dibangun. Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintahannya harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih dan juga efisien. Saat peninjauan stasiun Manggarai pada Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan untuk meninjau langsung kereta khusus petani dan pedagang. Kereta ini tidak hanya mengangkut penumpang, tapi juga hasil panen, barang dagangan, dan logistik kebutuhan sehari-hari. Kepala negara mengatakan bahwa fasilitas baru ini mengurangi beban petani dan pedagang dalam proses mobilisasi hasil perkebunan dan barang usaha. Dengan rangkaian gerbong yang disesuaikan untuk mengangkut komoditas segar seperti sayur, buah, dan hasil tani lainnya, layanan ini diharapkan memangkas biaya distribusi sekaligus menjaga kualitas produk saat tiba di pasar-pasar kota. Kereta khusus petani dan pedagang ini akan melayani lintasan menuju daerah-daerah seperti Rangkas Bitung, Serang, dan Merak yang merupakan salah satu jalur vital penghubung antara sentra pertanian dan kawasan perdagangan utama. Kehadiran layanan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan menyejahterakan pelaku usaha kecil di berbagai daerah. Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah arahan penting, salah satunya adalah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, termasuk penindakan terhadap impor barang-barang bekas serta percepatan sistem digitalisasi UMKM nasional. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa salah satu arahan utama Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan langkah penertiban terhadap barang-barang bekas impor tidak berdampak negatif terhadap pelaku usaha kecil. Presiden juga meminta agar pemerintah menyiapkan solusi konkret berupa substitusi produk lokal yang dapat dijual oleh para pedagang yang selama ini bergantung pada barang bekas. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pastikan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi. Nah, ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita. Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal, ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Itu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden, artinya kita tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti. Lalu yang kedua adalah petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena tadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia, tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali.
Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi yang tadi petunjuk Pak Presiden yang sekarang sedang kita bangun, yaitu namanya Sapa UMKM, dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan. Insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat. Dalam kesempatan yang sama, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan penguatan kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi. Caimin menyampaikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penyediaan tanah bagi masyarakat di kelompok desil 1 dan 2 sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi. Rabu 5 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat itu membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui dua pendekatan utama, yakni pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar selesai rapat menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar strategi pemutusan mata rantai kemiskinan dijalankan secara konkret dan terukur dengan melibatkan seluruh sektor pendidikan dan dunia kerja. Caimin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto perintahkan peningkatan kapasitas pendidikan vokasi secara menyeluruh agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. Menko Muhaimin Iskandar juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, utamanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Kamis 6 November 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik Lot Chemical Indonesia di kota Cilegon, Banten. Acara peresmian ini menandai beroperasinya salah satu proyek industri petrokimia yang menjadi tonggak penting dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri nasional. Presiden menyampaikan apresiasi atas pembangunan proyek strategis ini. Ia juga mendorong dukungan bagi investasi yang dapat memberikan manfaat bersama. Presiden menegaskan pentingnya menjaga integritas pemerintah. Presiden menegaskan pentingnya menjaga integritas pemerintahan dan menciptakan iklim investasi yang bersih, transparan, serta berkeadilan. Presiden menekankan bahwa pembangunan nasional yang besar hanya dapat diwujudkan dengan kepercayaan yang didapat baik dari masyarakat maupun dunia internasional. Dalam bidang investasi, Presiden menyoroti peran investasi asing yang membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jumat 7 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka, Jakarta. Para duta besar menyampaikan fokus penguatan hubungan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor antara lain ekonomi, politik, pendidikan, dan hubungan masyarakat. Adapun 12 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Prabowo, diantaranya adalah Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Polandia untuk Republik Indonesia, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Kuwait untuk Republik Indonesia, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Kepulauan Solomon untuk Republik Indonesia, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Islam Pakistan untuk Republik Indonesia, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Irlandia untuk Republik Indonesia, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Georgia untuk Republik Indonesia, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Kerajaan Spanyol untuk Republik Indonesia, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Meksiko untuk Republik Indonesia, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Jerman untuk Republik Indonesia, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Luxembourg untuk Republik Indonesia, dan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Turkmenistan untuk Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy
Jumat 7 November 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka Jakarta. Adapun mereka yang dilantik meliputi Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jimli Asidiki, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Wakil Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD, Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Doviri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri periode 2019-2021 Idam Aziz, dan Kapolri periode 2015-2016 Badrodin Haiti. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki mengatakan bahwa komisi akan segera mulai bekerja secara efektif dan terbuka dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat reformasi Polri. Jadi Bapak Presiden tadi memberi arahan supaya tim ini juga terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan. Ya, seluruh masyarakat kita punya kepentingan. Karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Nah, karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar. 11 orang anggota tim percepatan reformasi Polri. Dan sesudah itu Bapak Presiden memberi pengarahan tentang apa saja yang diharapkan untuk dilakukan, dipersiapkan oleh tim ini, dan nanti secara periodik akan dilaporkan kepada Presiden untuk diambil keputusan. Tentu kami akan mengadakan rapat dulu intern, dan insya Allah hari Senin jam 1 kami akan mengadakan rapat pertama di kantor Polri, kantor Kapolri. Nah, komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Presiden memberi arahan kepada kami, jelas gitu ya, beliau sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Lebih lanjut, Jimli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar reformasi kepolisian tidak hanya dipahami sebagai pembenahan internal Polri. Arahan tersebut juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kelembagaan negara pasca reformasi. Selain itu, menurut Jimli, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengarahkan agar Komisi Percepatan Reformasi Polri bekerja secara terbuka dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan. Jumat 7 November 2025, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta dan menekankan pentingnya langkah cepat untuk memastikan keselamatan para korban. Pras juga menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tentunya yang pertama, ini merupakan keprihatinan kita ya, kembali terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, ya, penanganan korban. Nah, kemudian juga beliau tadi menyampaikan bahwa ini juga menjadi peringatan untuk kita semua bahwa marilah kita sekali lagi saling waspada, saling peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar kita. Ya. Jika ada hal-hal yang dirasa mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin berpotensi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk kita semakin peduli baik di lingkungan
rumah maupun di lingkungan sekolah gitu. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menjelaskan perkembangan terkini penanganan pasca ledakan. Menurut Kapolri, aparat kepolisian telah mengevakuasi dan memberikan pelayanan medis kepada seluruh korban. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada korban meninggal dunia. Kapolri juga menyampaikan bahwa aparat telah mengidentifikasi terduga pelaku dan tengah melakukan pendalaman terhadap identitas, lingkungan tempat tinggal, serta motif di balik kejadian tersebut. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 4 November 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat. Di Manokwari, Wapres memimpin rapat pleno Badan Pengarahan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara, Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar percepatan pembangunan di tanah Papua dilakukan secara lebih konkret, terukur, dan berkeadilan. Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif orang asli Papua dalam setiap program pemerintah. Wapres menambahkan, dua lembaga baru yakni BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua diharapkan mampu memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor. Sekarang sudah ada dua lembaga yang memang fokus untuk pembangunan dan percepatan di Papua. Bulan lalu saya sudah bertemu BP3OKP dan sudah dilantik juga Komite Eksekutif Papua. Ini nanti dua lembaga sifatnya saling melengkapi, saling sinergi, saling memperkuat, dan ini adalah bentuk komitmen dan concern yang sangat tinggi dari Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama mengawal penggunaan dana otonomi khusus agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga manfaat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Papua. Hal ini disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wapres di tanah Papua setelah memimpin rapat BP3OKP di Gedung Keuangan Negara Manokwari. Tadi arahan saya sudah jelas terkait Papua sehat, Papua cerdas, Papua damai. Ini ke depan harus kita jaga bersama, kita kawal bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh dikawal oleh masyarakat setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Semua yang ada di sini kita kawal bersama program visi misi dari Bapak Presiden. Rabu 5 November 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyaksikan penyerahan bantuan perangkat digital berupa laptop, PC, all-in-one, dan perangkat layanan internet satelit sekaligus meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 14 Nuni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Usai menyaksikan penyerahan bantuan, Wapres juga meninjau pelaksanaan MBG yang diikuti oleh para siswa yang penuh antusias, dan kesempatan itu Wapres menyapa para siswa dan menanyakan pengalaman mereka setelah menikmati program MBG. Di hari yang sama, Wakil Presiden meninjau progres pembangunan ruang terbuka publik Borarsi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Manokwari untuk memperluas fasilitas publik yang inklusif, modern, dan berkelanjutan di berbagai daerah Indonesia termasuk kawasan timur. Selain itu, Wapres Gibran juga meninjau langsung proyek pembangunan pasar sentra Sanggeng di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini bagian upaya dari pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat melalui penyediaan infrastruktur perdagangan dan modern dan inklusif khususnya bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat asli Papua. Kamis 6 November 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi CISOLDER, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Wapres mengajak partisipasi aktif generasi muda dalam mengkampanyekan narasi pelestarian lingkungan di platform digital agar pesan tersebar secara masif ke seluruh kalangan.
Selain itu di hari yang sama, Wakil Presiden menerima kunjungan mahasiswa jurusan Sosiologi Angkatan 2023 dari Universitas Airlangga di Istana Wapres, Jakarta Pusat untuk berdiskusi soal kebangsaan dan peran generasi muda dalam pembangunan nasional khususnya dalam mensukseskan program prioritas pemerintah. Jumat 7 November 2025, Wakil Presiden melakukan kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah. Di Salatiga, Jawa Tengah, Wakil Presiden meninjau implementasi MBG di SMP N9 Salatiga dan juga beberapa sekolah lainnya. Melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Wakil Presiden Gibran mengunjungi Kampung Singkong, Sentra Inovasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis produk olahan singkong di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas penerapan sistem produksi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar secara aktif setiap tahap prosesnya. Menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah, Wakil Presiden Gibran meninjau pembangunan bendungan Jeragung di Candirejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pengendalian banjir terpadu di Jawa Tengah, sekaligus memastikan proyek strategis nasional di sektor sumber daya air berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Saya Hutama Budi bersama dengan Ragil Lestari dan tim liputan Istana Kepresidenan melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.